Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2013 facelift. Transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Andrian dari Serang, Banten. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Selain kita buka jasa pencarian mobil bekas, kami juga bisa bantu rapikan unitnya. Biasanya jika kita beli mobil bekas, namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada lecet di bodi, harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki, waktunya ganti oli, mobil yang kotor banget harus disalon, ada saja. Namanya juga mobil bekas. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, mobilnya sebelum dikirim kepada pemesan, kita bisa bantu rapikan dulu. Kita bereskan PR-nya, bisa. Jadi prosesnya seperti itu. Seperti mobil ini juga bakal kita rapihkan dulu sebelum dikirim kepada Pak Andrian. Saya akan bahas kondisinya mulai dari kondisi eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya baik. Kondisi saat ini baret-baret luka sih ada beberapa. Pecah parah sih tidak ada. Fog lamp bagian kanan utuh. Grillnya, emblemnya, kondisinya baik. Overall bumper depan ini pecah parah tidak ada. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi ada beberapa sedikit-sedikit luka, kita akan sampaikan kepada pemesan. Karena tidak bisa dipoles, namanya juga luka. Jika ingin mulus total ya dicat ulang satu bumper. Hitungannya satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin kondisi catnya baik. Jadi beberapa bisa dilewat tidak dicat ulang karena masih baik kondisinya. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 70,4 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 16 inci, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet-lecet sedikit sih ada, namanya juga mobil bekas dipakai ya, bekas membuka ban. Jika ingin mulus total bisa dicat, satu velg hitungannya 150.000. Produksi ban di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2018 sudah expired. Ketebalan di 5,22 mm. Untuk ketebalan sih masih baik dan fisik juga tidak terlalu retak. Tapi jika kita mengikuti prosedur, baiknya diganti. Harganya untuk Bridgestone seperti ini 16 inci seperti ini 950.000 lah satu ban. Bisa kami bantu ganti bannya juga. Kemudian kampas rem bagian depan masih tebal, masih layak dipakai. Kemudian liner fender bagian kanan utuh. Fender depan kanan kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 78,5 mikron. Masih ori. Spion bagian kanan ada lecet, tidak bisa dipoles jika ingin mulus total dicat ulang. Mikasen utuh. Pilar-pilar sampai ke bagian atas masih ori catnya. Nilainya masih di bawah 100 mikron, itu masih ori. Tidak ada bule, tidak ada pecah, kondisinya baik. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2018. Sama dengan depan kanan. Ketebalan juga hampir sama rata 5 mm. Tapi sudah expired. Jadi baiknya diganti.
Tadi hitungannya satu ban juga mau diganti 950.000 lah satu ban. Kemudian untuk velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Untuk lecet sih ada, namanya dipakai kena kerikil ya, bekas membuka ban. Tadi hitungannya jika mau dicat ulang satu velg 150.000. Pengereman bagian belakang, cakram, kampas rem bagian belakang masih tebal, layak dipakai. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik. Paling di sela-sela pintu ya, ada luka-luka sedikit. Overall tidak ada pecah parah. Paling di bagian side skirt, di bawah sini ada beberapa yang luka-luka sedikit. Pecah parah tidak ada, enak dilihat. Karet balon bagian pintu belakang kanan utuh, karet pintunya utuh, dan silar pintu utuh. Pintu bagian driver sama ada baret-baret sedikit. Pecah parah sih tidak ada. Dan untuk bagian samping kanan ini rata-rata pernah dicat ulang, tapi ketebalan masih baik. Hanya naik cat satu kali, 177 mikron. Jadi kemungkinan pernah ada lecet dan dicat ulang. Ketebalan masih baik. Kemudian karet balon bagian pintu driver kondisinya baik, dan untuk semua pilar sudah kita cek. Semuanya adalah titik pabrikan seperti ini. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D semuanya utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karet pintu utuh, silar pintu juga utuh. Jadi bagian samping kanan pernah dicat ulang, tapi kemungkinan hanya pernah ada lecet saja, kemudian dicat ulang. Tidak ada dempul, sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Kemudian untuk pilar-pilar, silar semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Stop lamp bagian kanan utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit. Ketebalan bagian cat bagasi belakang 90,4 mikron. Masih ori catnya. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Tidak ada pecah parah, hanya ada sedikit luka. Reflektor bagian kiri utuh, sensor mundur 2 titik utuh. Paling di bagian atas ini ada beberapa baret sedikit. Baret halus sih bisa dipoles. Reflektor bagian belakang kanan utuh. Overall bumper belakang ini jika ingin mulus total dicat ulang satu bumper, karena beberapa memang ada sedikit yang luka. Tapi overall tidak ada pecah parah. Ingin mulus total dicat ulang satu panel, satu bumper, hitungannya tadi 500.000 satu panelnya. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Untuk kotor-kotor sedikit bisa hilang di salon. Di sini di cover, karpet originalnya ada di dalamnya. Ini originalnya. Bahan serep full size, ukuran velgnya saya akan ukur ketebalan bahan serepnya 6,04 mm. Bahan serep layak dipakai. Kemudian untuk toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya ada disimpan. Dan untuk kotor bisa hilang di salon. Silar bagasi belakang ini utuh. Karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan untuk rear cross membernya utuh. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras, karena catnya saja bagasi ini masih ori. Silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018. Sama rata dengan belakang kanan. Ketebalan 5 mm, sudah expired. Jadi menurut saya diganti. Karena pasti luarnya tidak retak, juga dalamnya pasti ada yang sudah retak. Kemudian untuk velg rata-rata tidak ada pecah parah. Kondisinya baik untuk velg belakang kiri catnya.
Dan untuk kampas rem bagian belakang kiri, tadi kan bagian belakang kanannya tebel ya, dan belakang kiri juga sama, masih tebel, layak dipakai. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, hanya di selah pintu belakang kiri ada beberapa yang luka, tidak bisa dipoles jika ingin mulus total dicat ulang. Side scars bagian kiri kondisinya utuh. Overall pecah parah sih tidak ada, hanya ada luka-luka sedikit. Karet pintu bagian belakang kiri utuh, karet balon semuanya utuh, sealer pintu utuh. Pintu bagian depan kiri tidak ada pecah parah, baret halus bisa hilang dipoles. Dan untuk bagian pintu kiri rata-rata pernah dicat ulang kanan kiri untuk bagian pintu, tapi ketebalan masih normal ya, 142 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali saja, tidak ada dempul tebal. Karet balon bagian pintu depan kiri utuh, karet pintunya utuh dan sealer pintu utuh. Spion bagian kiri sama, ada beberapa yang lecet juga. Kemudian mika sennya utuh. Dan untuk fender depan kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 74,2 mikron. Jadi masih ada beberapa yang ori catnya. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018. Ketebalan sama rata 5 mm lebih. Jadi mobil ini keempat ban produksi di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. 2018 sudah expired. Jadi jika mengikuti prosedur baiknya diganti. Tadi hitungannya jika mau diganti untuk ban jenis 16 inci seperti ini 18555 merek Bridgestone itu harganya di 950.000. Jadi kali 4 3.800.000 bisa kami bantu ganti bannya juga. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri masih tebal, masih layak dipakai. Kemudian velg juga catnya rata-rata masih ori. Tanda-tanda ori seperti ini ya, ada marker pabrikannya, tidak ada pecah parah. Lecet juga tidak ada untuk bagian velg depan kiri. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Yang original banyak di kap mesin, di pintu, pilar-pilar, kemudian bagasi belakang. Yang pernah dicat ulang di beberapa pintu, di bumper, yang pernah dicat ulang sudah kita ukur dengan alat cutting thickness. Ketebalan naik 50 mikron, hanya pernah dicat ulang satu kali. Dan itu wajar, namanya juga mobil bekas. Ada lecet, kemudian dicat ulang. Dan saat ini juga ada lecet lagi di bumper depan, kemudian di bumper belakang, di sela-sela pintu, di velg. Saya hitung ada 5 panel. Jika ingin mulus total, dicat ulang 5 panel itu di 2.500.000. Tapi untuk bagian ini kan bukan per fatal. Misalnya Anda tidak masalah di bodi lecet, ya bisa dilewat. Overall enak dilihat, lecetnya juga lecet-lecet sedikit. Baret-baret halus saja dan ada luka-luka sedikit. Tapi karena kita pengecekannya detail dan di sini ada tim body repair, kita juga bisa bantu perbaiki yang lecet, kita cat ulang bisa kita bantu. Jadi tergantung pemesan. Dan untuk poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil city car atau hatchback, sedan di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini sudah kita cek mulai dari pilar-pilar, sealer, cross member, apron semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2013 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder iVTEC. Tenaganya 120 PS, torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional.
Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review test rata-rata dalam kota bisa dapat di 10 sampai 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih sempurna, jelas mesinnya masih bagus sekali. Kemudian air radiator menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas juga kering, dan untuk bagian bawahnya kering semua. Karter, kemudian selekrek as, las roda, semuanya masih kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Cover valve, gearbox atas kering. Ini bawahnya, gearbox kering, selekrek as, karter, semuanya kering. Mobil ini kilometernya 99.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada catatannya di kilometer 96.000. Jadi sudah kelewat ya waktunya ganti. Hasil tesnya 48,2%, artinya oli mesinnya masih ada. Jadi perlu ganti saja. Untuk ganti oli mesin berikut dengan filter 450.000. Oli transmisi otomatis yang tidak ada catatan. Jadi baiknya diganti untuk oli transmisi otomatis 600.000. Minyak rem masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air, masih bagus. Aki menggunakan aki 35 ampere. Ini hasil tes akinya. CCA 300, place white. Good, baterai health 100%. Aki masih bagus, layak dipakai. Dan untuk kap mesin utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih ori. Apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras, karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, masih ori. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat, bersih. Dan untuk kaca film bagian pintu driver kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan juga kondisinya baik. Untuk semua power window semuanya aktif. Electric power retract kanan aktif. Electric mirror bagian kanan aktif. Dan untuk electric power retract bagian kiri aktif. Tapi pas waktu pengecekan tidak aktif, jadi sempat aktif, sempat tidak aktif. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, jika hanya kabel saja masalahnya nanti di servis ya, paling sekitar 200.000 lah. Tapi jika harus ganti motor, bisa saja kan dari gearnya yang sudah habis, jadi pas gear yang habis jadi tidak bisa lipat. Jadi harus dicek lah nanti. Jika ganti motor sekitar 700.000. Electric mirrornya bagian kiri aktif. Dan untuk door trim utuh, plafon bagian baris pertama ini utuh, hand grip juga utuh, sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror kondisinya baik, lampu-lampu kabin semuanya aktif, sudah diganti lampunya LED, spion tengah sudah dynex kondisinya baik, sun visor bagian penumpang depan masih plastikan dan kondisinya baik. Joknya aslinya fabric dan saat ini di retrim permanen, kondisinya baik. Kemudian bagian driver sama kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kemungkinan baru ya, belum lama. Armrest di bagian jok ini juga kondisinya masih baik. Untuk tipe RS dia ada armrest ya. Kemudian untuk karpet lantai juga sudah di cover. Mobilnya juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Masih putih.
marker pabrikan di kepala baut juga masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian indikator juga tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, ABS, kemudian EPS, airbag. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian kilometer 99.000, dan ini untuk setirnya masih bagus sekali. Tidak ada yang cacat, pedal rem dan gas juga tidak ada yang cacat. Jadi untuk ngecek mobil Om Andrian ini kita sudah 2 kali ya. Yang pertama setirnya sudah grepes, padahal kilometer baru 104.000 kalau tidak salah kemarin. Artinya masih rendah kilometernya, tapi ciri-cirinya setir sudah pada ngelupas semua. Jadi kemarin sempat balik kanan dan ngecek mobil ini. Akhirnya Pak Andrian memilih mobil ini. Mobil ini ada buku servisnya dan manual booknya dan servis record. Jadi history ini untuk ciri-ciri ya. Artinya jika ada kejanggalan di tahun 2017, misal kilometer sudah 100.000 ya, sekarang 2024 misalnya tercatat di kilometer 99.000 ya, jelas diputar-putar. Dan mobil ini tidak ada kejanggalan. Servis di tahun 2015 tercatat kilometernya 25.000. 16 tercatat di kilometer 30.000. Kemudian di bagian ini juga banyak gantungan-gantungan catatan oli lama. Ini untuk menandakan odometernya ori atau tidak. 2022 di kilometer 91.000. Kemudian 2018 di kilometer 60.000. Kemudian 2021 di kilometer 85.000, 2020 kilometer 80.000. Jadi semuanya tercatat ya. Jadi jelas mobil ini kilometernya original karena historinya itu ada dari tahun ke tahun dan odometernya itu tercatat. Nah, ini ganti oli berikutnya di kilometer 96.000, ganti filter oli 101.000. Jadi saran saya diganti karena sudah kelewat ya. Tadi hitungannya 450.000 jika mau diganti oli mesinnya. Oli transmisi otomatis tidak ada catatan saya lihat di sini, jadi baiknya diganti. Oli transmisi otomatis tadi yang saya jelaskan 600.000. Selain buku servis, manual book juga masih disimpan. Jadi mobil ini record servis, ada beberapa histori tersimpan. Kemudian untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya baik, kemudian wipernya aktif, tapi airnya tidak nyemprot ya. Saya lihat airnya itu turun ke bawah. Jadi ada selang bocor. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, paling sekitar 100-200 ribu lah. Motornya masih terdengar, hanya airnya saja tidak nyemprot, malah turun ke bawah. Dan karet wipernya juga sudah kurang bagus, jadi baiknya diganti. Ganti karet wiper bagian depan 150.000. Dan untuk wiper belakang juga aktif. Kemudian karet wiper bagian belakang masih bagus. Ventilasi AC bagian kanan utuh. Kemudian dashboard juga utuh, tidak ada yang cacat. Laci-laci masih pada baik. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih baik. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Lampu-lampu juga semuanya aktif. Head unit, monitor merek Kenwood angkot ada, cawang masih aktif. Kamera mundurnya masih aktif. Kemudian sudah ada tambahan audio steering switch. Nah, ini tambahan ya, masih aktif. Ini volume naik, daripada di sini. ini volume turun. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Saya akan tempelkan di sini
Pengetesan AC seperti ini mobilnya tidak jalan. Jika dapat di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 26,8 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisi otomatisnya. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Matic-nya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih baik kondisinya. Parking brake juga masih pendek, masih baik kondisinya. Inilah door trim belakang kanan, sama utuh dan bersih. Door trim belakang kiri juga sama, utuh, bersih. Plafon juga bagian belakang ini utuh. Lampu kabin aktif, hand grip model retract semua, kondisinya baik. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 3.100.000. Saat ini pajaknya mati bulan 10 2023. Sudah saya total bayar pajak berikut ACC KTP 3,8 juta. Prosesnya paling 2 hari lah jika mau dihidupkan. Plat 2024. Surat-surat ini sudah kita cek keasliannya. Nomor rangka mesin juga semuanya sudah kita cek, semuanya sesuai. Faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Dan untuk jok bagian belakang juga kondisinya baik, sudah di retrim juga. Paling tinggal nyalon saja interiornya agar tambah bersih ya. Ada kotor sedikit di bagian plafon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Andrian dari Serang, Banten. Mobilnya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga mobilnya banyak yang jual. Yang kilometernya rendah kemudian putar-putaran juga banyak. Jadi untuk mobil bekas itu seperti itu, kita harus detail pengecekannya. Kemudian mobil ini pembelian di harga 152 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan rapi-rapi di mobil ini berikut dengan jasa. Totalnya di 170 juta lah. Jadi untuk mobil bekas itu harganya tidak akan sama rata. 1 bulan yang lalu saya pernah review Honda Jazz GE8 juga tipe RS tapi manual. Itu di 145 juta sampai 155 juta update-nya. Jadi yang transmisi matic itu harganya berbeda. Mobil ini jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, kemungkinan totalnya di 160 sampai 170 juta. Dan 11 bulan yang lalu juga saya pernah review juga Honda Jazz GE8 yang last facelift seperti ini. Totalnya masih di 171 juta kemarin all in. Jadi untuk Honda Jazz GE8 yang facelift terakhir ini harganya memang bertahan. Harganya itu bagaimana kondisinya. Untuk detail perbaikan sih beberapa bisa dilewat sebenarnya. Jika pemesan tidak masalah di bodi lecet bisa dilewat. Kemudian perbaikan yang lainnya juga yang tidak fatal bisa dilewat. Artinya jika mau dilewat ya tidak sampai di 170 juta. Tapi kembali lagi karena di sini kita pengecekannya detail, kita bisa bantu rapi-rapi. Jadi tetap untuk estimasi dana kita akan sampaikan sampai dana aman. Untuk Honda Jazz GE8 tipe RS last facelift seperti ini 2013 jika Anda ingin pesan ya update harganya di 160 juta sampai 170 juta. Tapi kembali lagi kepada rezeki, bisa terjadi dapat harganya murah, kemudian perbaikannya tidak banyak. Ya mungkin bisa 155 juta sudah all in bisa terjadi karena mobil bekas kondisinya tidak akan sama rata, harganya pun tidak akan sama rata. Jadi harga mobil bekas itu berbeda-berbeda. Kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Anda bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Kita yang turun ke lokasi, kita yang akan inspeksi unitnya, yang seperti itu juga bisa. Kemudian unitnya infonya dari kami, kemudian pas waktu transaksi kami juga bisa langsung saya sarankan untuk nego langsung pada owner juga bisa. Jadi jika memang rezeki dapat unit yang murah, Anda bisa nego, dapat harga murah, perbaikan mau dilewat, beberapa yang penting saja, yaitu mungkin 155 juta juga sudah all in bisa
terjadi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, silakan Anda bertanya di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian selain kami bisa carikan mobil untuk Anda, kami buka jasa pencarian mobil bekas, kami juga bisa bantu jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya target sendiri, Anda mau beli mobil, hanya kami temani saja. Bisa, ada jasa inspeksi, silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedurnya. Selain itu juga kami bisa bantu rapikan unitnya. Misalnya Anda punya mobil, mobilnya ingin dibangun, dirapikan saja, bukan mau dijual, misalnya mau dimodifikasi saja, kami juga bisa bantu. Silakan WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedurnya. Dan untuk unit ready juga ada yang kami jual. Mobilnya sudah kita bangun, mobilnya sudah kita rapikan, ready unit ada di Cilegon. Silakan Anda lihat YouTube kami, di situ ada video unit ready. Barangkali Anda tertarik, silakan lihat videonya. Selain itu juga kami bisa bantu pasarkan unit Anda. Misalnya Anda punya mobil, mobilnya mau dijual, mau dipasarkan di channel ini juga bisa. Silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedurnya juga. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.